Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk statistika part 2 yang akan kita bahas di statistika part 2B adalah tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Yang pertama itu mencari mean. Mean data berkelompok dapat dicari dengan 3 cara. Yang pertama cara biasa, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikalikan XI dibagi sigma FI, di mana FI adalah frekuensi kelas ke I. Oke, XI adalah nilai tengah kelas ke I. Oke, dan I ini menunjukkan kelasnya. Jadi misal F1 berarti frekuensi kelas ke-1, F2 berarti frekuensi kelas ke-2, misal X3 berarti nilai tengah kelas ketiga. Contohnya, tentukan mean dari data berikut. Dapatkan data ini, total frekuensinya adalah 30, jadi F3 frekuensi kelas ketiga adalah 10. Oke, jadi I ini mewakili kelasnya. Oke, datanya. Nah, kita punya nilai ini 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, dan 86 sampai 90. Kita cari panjang interval kelasnya dulu, berarti dari 66, 67, 68, 69, 70. Berarti panjang kelas intervalnya adalah 5. Oke, ganjil. Karena ganjil berarti nanti nilai tengahnya akan berupa bilangan bulat. Oke, kita cari nilai tengahnya terlebih dahulu dari 66 sampai 70, berarti 66, 67, 68. Tengah-tengahnya adalah data ketiganya ya, datum ketiganya, jadi 68. Oke, nah sini 68 tengahnya. Dari 71 tambah 75, berarti nilai tengahnya adalah 73. Dari 78 sampai 80, nilai tengahnya adalah 78. Dari 81 sampai 85, nilai tengahnya adalah 83. Dari 86 sampai 90, nilai tengahnya adalah 88. Untuk cara biasa ini, kalian hanya tinggal mengalihkan FI dikalikan dengan XI. Kita kalikan yang kelas pertama, 3 dikali 68, kita peroleh 204. 5 dikali 73, kita peroleh 365. 10 kali 78, kita peroleh 780. Lalu 7 kali 83, kita peroleh 581. Terakhir 5 kali 88, kita peroleh 440. Nah, di sini ada sigma. Sigma adalah lambang dari jumlah, berarti kita tinggal jumlahkan saja. Oke, kita peroleh 2370. Sekarang cari rata-ratanya atau meannya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI kali XI-nya adalah 2373 dan sigma FI-nya, sigma frekuensinya adalah 30. Berarti kita bagi 2370 dibagi 30, kita peroleh 79. Kita lanjut yang kedua. Oke, meannya ada 79. Kita lanjut yang kedua tentang mean. Untuk cara kedua yaitu dengan menggunakan rataan sementara, oke, atau XS. Rumusnya X bar sama dengan XS ditambah sigma FI dikali DI dibagi sigma FI, di mana XS adalah rataan sementara. Apa itu rataan sementara? Nanti Ibu jelaskan di contohnya. Oke, ini dipilih dari salah satu nilai tengah. Nah, biasanya dipilih yang mempunyai frekuensi terbesar. Nanti akan kelihatan di contohnya ya. FI adalah frekuensi kelas ke I, DI adalah XI, nilai tengah, dikurangi rataan sementaranya, karena rataan sementara juga dipilih dari salah satu nilai tengahnya. Oke, contohnya, tentukan mean dari data berikut. Ini datanya masih sama dengan yang cara biasa,
agar membuktikan bahwa nanti hasilnya akan sama. Oke, nah ini XI-nya tadi kita sudah peroleh ya. Nah, XI-nya. Nah, sekarang kita cari XS-nya dulu. Rata-rata sementara biasanya dipilih dari nilai tengah yang mempunyai frekuensi terbesar. Di sini yang mempunyai frekuensi terbesar adalah nilai tengah 78 karena frekuensinya adalah 10. Oke. Jadi kita pilih 78. Kebetulan dia berada di tengah juga. Oke. Nah, ini kita jadikan sebagai XS 78. Jadi XS-nya adalah 78. DI adalah XI dikurang XS. Berarti XI-nya untuk yang kelas ini, tengah ini, berarti adalah 78. XI-nya adalah 78. Lalu XS-nya adalah 78. Berarti hasilnya adalah 0. Oke. Yang kelas kedua, nah di sini berarti DI-nya adalah 73 dikurang XS-nya 78. Kita peroleh negatif 5. Lalu kelas pertamanya berarti 68 dikurang XS-nya 78. Kita peroleh negatif 10. Oke, kita lanjut di kelas keempatnya. Berarti DI-nya adalah 83 dikurang 78. Kita peroleh positif 5. Lalu kelas terakhir, kelas kelima, DI-nya adalah 88 dikurang 78, kita peroleh 10. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan FI dikali DI. Berarti 3 dikali minus 10, kita peroleh minus 30, 5 dikali negatif 5, kita peroleh negatif 25, 10 kali 0, 0, 7 dikali 5, 35, dan 5 dikali 10, 50. Inilah alasan kenapa perataan sementara yang diambil yang mempunyai frekuensi terbesar. Jadi, agar nilai FI kali DI-nya adalah 0. Oke. Jadi, ketika frekuensi terbesar DI-nya bernilai 0, maka perhitungan ini akan semakin kecil. Beda jika XS-nya yang kalian jadikan adalah yang di kelas pertama. Maka di sini perhitungannya akan besar. Oke, karena yang nilai dengan frekuensi terbesarnya 0, jadi perhitungannya akan lebih kecil. Oke, sekarang kita jumlahkan. Jumlahnya adalah 30. Oke, kita kurangkan minus negatif 55. Kita punya di sini 85. Berarti 30. Nah, kita sekarang cari rata-ratanya. X bar sama dengan XS ditambah sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Sigma FI kali DI-nya adalah 30 dan sigma FI-nya adalah 30 juga. XS-nya tadi 78. Oke, itu 78 ditambah 30 per 30. 78 ditambah 1 sama dengan 79. Hasilnya sama dengan cara biasa. Oke, tapi perhitungan di sini lebih kecil, lebih mudah. Ya. Kita lanjutkan untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga dengan cara coding. Cara ini paling sering digunakan untuk mencari rata-rata data berkelompok. Kenapa? Karena perhitungannya lebih kecil lagi daripada menggunakan rataan sementara. Oke, rumusnya adalah seperti ini. X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali CI, pengkodeannya, codingnya CI, dibagi sigma FI dikali P, di mana XS adalah rataan sementara, FI-nya frekuensi kelas ke I, CI adalah XI dibagi XS per P. Oke, jadi kalau tadi DI di rataan sementara hanya XI dikurang XS. Oke, untuk coding CI adalah XI dikurang XS dibagi dengan P, panjang interval kelasnya. Oke, contohnya ini P panjang interval kelas ya. Datanya masih sama, kita menggunakan data yang sama.
Nah, ini udah ada rata-rata tengahnya. Kita cari X ratan sementaranya. Kita gunakan 78 sebagai ratan sementara. Misalkan di cara sementara kalian menggunakan ratan sementara atau ratan biasa, kalian menggunakan XS-nya adalah 78. Lalu di cara coding kalian menggunakan XS-nya adalah misal 83. Apakah nanti hasil akhirnya akan sama? Akan sama. Ya, hasilnya akan sama. Oke, kita cari CI-nya. CI untuk kelas yang di sini berarti XI dikurang XS di 78 kurang 78, 0. 0 dibagi panjang interval kelasnya tadi 5. 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0, tetap 0. Lalu di sini 73 dikurang 78 berarti negatif 5. Negatif 5 dibagi 5 kita peroleh negatif 1. Oke, yang di sini berarti 68 dikurang 78 kita peroleh negatif 10. Negatif 10 dibagi 5 kita peroleh negatif 2. Yang di kelas keempat berarti 83 dikurang 78 kita peroleh 5 dibagi panjang interval kelasnya 5 berarti kita peroleh 1. Lalu yang terakhir 88 dikurang 78 10 dibagi panjang interval kelasnya 5 berarti kita peroleh 2. Oke. Nah, ini untuk pengkodeannya ternyata kalian bisa lihat bahwa dia membentuk seperti garis bilangan. Oke, ini adalah pusatnya di 0, lalu ini seperti garis bilangan, sumbu ke kiri, dan ini sumbu ke kanan. Jadi sebenarnya untuk coding, nanti ketika kalian sudah paham, kalian tidak perlu menggunakan rumus XI min XS dibagi P lagi, tapi tinggal kalian menggunakan garis bilangan. Jadi untuk kelas yang kalian jadikan sebagai XS, dia jadikan sebagai pusatnya 0. Lalu ke atas dia seperti sumbu negatif berurutan bilangan bulat ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Lalu untuk yang ke arah di bawahnya XS, bawahnya 0 ini, itu seperti sumbu kanan yang ke arah kanan, jadi positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya berurutan bilangan bulat. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah. Jadi kalian tidak perlu lagi menghitung ini, tapi langsung kelas yang kalian jadikan sebagai XS itu adalah 0, ke atas berurutan negatif 1, negatif 2, negatif 3, ke bawah bertambah besar 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, ini tinggal kita kalikan FI kali CI, berarti 3 kali negatif 2 dapat negatif 6, 5 kali negatif 1 dapat negatif 5, 10 kali 0 dapat 0, 7 kali 1 dapat 7, dan 5 kali 2 dapat 10. Kita totalkan dapat 6. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya, X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali CI per sigma FI dikali panjang interval kelas. Ingat, untuk cara coding kita menggunakan panjang interval kelas. Jadi 78 ditambah 6 per 30 kali 5. Oke, ini 5 bagi 30 dapat 6, 6 per 6 kita peroleh 1, hasilnya 79. Oke, jadi hasil yang diperoleh sama dengan cara biasa dan rataan sementara. Ini adalah cara coding, ini cara yang paling sering digunakan karena paling mudah, menghitung di sininya paling kecil. Dan ingat ya, menggunakan dikalikan P. Oke. Kita lanjutkan. Untuk median. Median untuk data berkelompok rumusnya adalah TB ditambah setengah N dikurang FKS dibagi FME dikali panjang interval kelas. Nah, di median di belakang juga dikalikan dengan panjang interval kelas. Itu juga karena alasan kenapa cara mencari rata-rata mean paling mudah menggunakan cara coding. Karena nanti format rumusnya atau tipe rumusnya akan sama, selalu di belakang dikalikan dengan panjang interval kelas. Oke. Kita jelaskan di mana TB adalah tepi bawah dari kelas mediannya.
lalu N adalah jumlah seluruh data, FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum, makanya ada S-nya, nah ini untuk menandakan sebelum kelas medianya, FME adalah frekuensi dari kelas medianya, dan P adalah panjang interval kelas. Contohnya, tentukan median dari data berikut. Kita punya data ini. Maka mediannya, untuk menentukan median, kita harus menentukan terlebih dahulu letak kelas mediannya. Oke, letak kelas mediannya adalah setengah kalikan N. Kita cari ini letaknya dulu, bukan mediannya, tapi letak kelas mediannya. Jadi, setengah kali 30 adalah 15. Jadi, median terletak pada datum ke-15. Datum ke-15, ini adalah datanya. Median terletak pada datum ke-15. Nah, ini kita buat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. 3. Oke, kelas keduanya berarti 3 tambah 5, 8, tambah 10, 18, tambah 7, 25, tambah 5, 30. Nah, ini frekuensi kumulatif sudah pernah dijelaskan waktu di distribusi frekuensi. Ini menandakan kelas pertama ada 3 di sini, berarti ketika sudah datanya berurut, berarti dia berisi dari datum ke-1 sampai ke-3. Angkanya berapa? Bisa berapa saja yang berada di antara 66 sampai 70. Dia berisi 3 data. Misal bisa saja hanya 66, 67, 67. Nah, itu datum ke-1 sampai datum ke-3. Dia berurutan. Oke. Yang kedua berarti berisi dari datum ke-4 sampai datum ke-8. Oke, jadi di berurutan. Oke, kalau seperti misal data tunggal dia berurutan. Oke, berarti yang di sini adalah datum ke-9 sampai datum ke-18. Sampai datum ke-18, berarti yang kelas keempat dari datum ke-19 sampai datum ke-25, dan kelas terakhir dari datum ke-26 sampai datum ke-30. Nah, letak kelas median berada di datum ke-15. Datum ke-15 berarti berada di antara di sini ya, dari datum ke-9 sampai ke-18. Oke, datum ke-15 berarti berada di antara ini. Oke, di kelas ketiga. Berarti kelas ketiga ini adalah kelas mediannya. Oke, kelas mediannya. Nah, kita cari dari tabel di atas, terlihat untuk kelas ketiga memuat datum ke-9 sampai datum ke-18. Berarti datum ke-15 yang dicari berada di kelas ini. Ya. Nah, kita cari tepi bawahnya sekarang. Tepi bawah kelas median, batas bawahnya adalah 76, berarti tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5, berarti kita peroleh 75,5 tepi bawah kelas mediannya. Lalu kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kelas median adalah 18, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 8. Frekuensi kelas mediannya adalah 10. Frekuensi kelas mediannya adalah 10. Panjang interval kelasnya adalah 5. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus. Median adalah tepi bawah, ditambah setengah N dikurang FKS dibagi FME dikali panjang interval kelas. Di tepi bawahnya 75,5, setengah N tadi ini kita peroleh 15 dikurang FKS-nya adalah 8. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 8 dibagi frekuensi kelas mediannya adalah 10. Oke, dikali panjang interval kelasnya 5. Kita coret 5 dengan 10-nya dapat 2, 15 dikurang 8 dapat 7. Oke, jadi ini 7 dibagi 2, 5 dengan 10 dapat 2. Oke, 7 dibagi 2 dapat 3,5, berarti 75,5 ditambah 3,5 kita peroleh 79. Ini adalah median dari soal contoh. Oke, kita lanjut. Ya, jadi
Ibu ingatkan lagi, perbedaan antara frekuensi dan frekuensi kumulatif. Frekuensi hanya menandakan banyaknya data pada kelas, sedangkan frekuensi kumulatif itu sudah menunjukkan data ketika sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Oke, dia menunjukkan data yang berurut. Jadi kalau frekuensinya di 3, berarti dia menunjukkan datum ke-1 sampai datum ke-3 sudah berurut. Oke, dan seterusnya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah modus. Modus rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang interval kelas, di mana TP adalah tepi bawah kelas modusnya, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang interval kelas. Contohnya, tentukan modus dari data berikut. Ini adalah datanya. Dari tabel di samping, kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modusnya berarti berada di antara 78 sampai 80. Ini adalah kelas modusnya. Oke. Tepi bawah kelas modusnya berarti 75,5. Oke. Lalu D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modus adalah 10, lalu frekuensi sebelum kelas modus adalah 5. Berarti 10 dikurang 5. Nah, jadi 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi D1-nya adalah 5. Oke, D2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Frekuensi kelas modusnya adalah 10 dan frekuensi setelah kelas modus adalah 7. Berarti 10 dikurang 7 kita peroleh 3. Panjang interval kelasnya adalah 5. Oke. Jadi modus adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang interval kelas. Berarti 75,5 ditambah 5 per 5 ditambah 3 dikali 5. Oke, kita peroleh 75,5 ditambah 5 per 8 dikali 5. Berarti 75,5 ditambah 25 per 8. Kita peroleh 75,5 ditambah 3,125. Kita peroleh hasil akhirnya adalah kelas modusnya adalah di 78,625. Oke, jika tidak diminta untuk kelas modusnya berupa bilangan bulat, maka jawaban kalian cukup sampai di sini. Tapi jika misal opsinya berupa pilihan ganda, soalnya berupa pilihan ganda dan di situ berupa bilangan bulat semua, maka kalian bisa menuliskan ini dibulatkan ke atas, berarti menjadi 79. Oke. Kita lanjut. Kuartil. Kuartil rumusnya adalah QI sama dengan tepi bawah dibagi I per 4. Karena membagi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, jadi kita per 4 dikali N dikurang FKS per FQI dikalikan P. Oke, di mana I-nya, oke, untuk kuartil hanya ada, I-nya itu hanya ada 1, 2, atau 3. Jadi 1 per 4, 2 per 4, dan 3 per 4. Oke. TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Oke, dan N jumlah seluruh data. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FQI adalah frekuensi kelas kuartil ke I, dan P adalah panjang interval kelas. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Oke, punya data ini. Oke. Kita tentukan letak kelasnya terlebih dahulu. Jadi kuartil ini sama seperti median. Kita harus menentukan letak datanya terlebih dahulu. Oke, letak Q1, oke, 1 per 4 dikalikan N. Jadi 1/4 dikali, ini kalau kita jumlahkan ada 50, dikali 50 berarti berada di data datum ke 12,5. Oke. Q2-nya
berarti 2/4 kali N, 2/4 kali 50 ada pada datum ke-25, sedangkan letak Q3-nya adalah 3/4 kali N, 3/4 kali 50 ada di data ke-37,5. Nah, kita punya nilainya ini. Oke, ini adalah frekuensi kumulatifnya. 4, 10, 16, 26, 38, oke ya. 38, 68, 46, 46 tambah 4, 50. Berarti kelas pertama Q1 terletak pada datum ke-12,5. Sampai kelas kedua hanya sampai datum ke-10. Kelas ketiga itu datum ke-11 sampai datum ke-16. Berarti datum ke-12,5 terletak di sini. Oke. Kelas keempat di sini berarti mulai datum ke-17 sampai datum ke-26. Berarti kelas Q2 terletak di sini. Kelas keempat. Lalu di sini berarti mulai datum ke-27 sampai datum ke-38. Berarti kelas Q3-nya ada di sini. Oke, kelas Q3-nya ada di sini. Sekarang kita tinggal cari. Nah, ini Q1-nya tepi bawah kelas Q1. Oke, berarti 32 dikurang 0,5, 31,5 ditambah tadi seperempat N-nya, ada 12,5 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, frekuensi kumulatif ya, berarti 10 dikurang 10 dibagi frekuensi kelas kuartil satunya adalah 6. Oke, bagi 6 dikali panjang interval kelasnya dari 20 sampai 25, berarti 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6. Oke, 6 berarti jadi 31,5, ini 6 dengan 6 nya kita coret. Oke, berarti tinggal 31,5 ditambah 2,5 kita peroleh 34. Ini adalah Q1 nya. Q2 nya tepi bawahnya berarti 38 dikurang 0,5 itu 37,5. Lalu tadi 2/4 N nya adalah 25 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kelas kumulatif kelas Q2 nya ini 26. Berarti FKS-nya adalah 16 kurang 16. Frekuensi kelasnya adalah 10 per 10. Dikali panjang interval kelasnya adalah 6. Oke, berarti 31,5 ditambah ini 25 dikurang 16 adalah 9. 9 kali 6 adalah 54. 54 dibagi 10 5,4. Berarti kita peroleh 36,9. Oke. Kuartil ketiganya berarti tepi bawahnya 44 dikurang 0,5 kita peroleh 43,5. 3/4 N nya adalah 37,5 dikurang FKS-nya frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 26. Oke, dibagi frekuensi kelas kuartil 3-nya ada 12 dikali 6. Ini berarti 43,5 ditambah ini dikurangkan 11,5 dibagi 12 dikali 6. 6 dengan 12-nya kita coret dapat 2, berarti 11,5 dibagi 2 kita peroleh 5,75. Di 43,5 ditambah 5,75 kita peroleh 49,25. Oke, itu untuk kuartil. Jadi satu kuartil atas 34, Q2 atau median adalah 36,9 dan Q3 adalah ini tadi Q1 kuartil bawah dan Q3 adalah kuartil atas 49,25. Kita lanjut. Desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian. Desil dalam memban dengan DI. Jadi kalau tadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil membagi data menjadi 10 bagian. DI rumusnya adalah TB ditambah I per 10 kali N dikurang FKS bagi FDI dikali P. Jadi untuk desil kuartil median rumusnya mirip ya. Di sini kalau median membagi data menjadi 2 bagian jadi 1/2. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian berarti menjadi I per 4. I per 4 di sini. Lalu desil membagi data menjadi 10 bagian berarti menjadi I per 10. Di mana I-nya adalah
I-nya ini karena membagi data menjadi 10 bagian, berarti hanya dari 1 sampai 9 saja. Seperti tadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian, dia I-nya hanya sampai I3. Oke, jadi 1, 2, dan 3. Sampai 9 saja misalnya. Oke. Nah, tapi bawah kelas desil ke I, N jumlah seluruh data, FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI adalah frekuensi kelas desil ke I, dan P adalah panjang interval kelas. Contohnya, tentukan desil ke-9 dari data berikut. Oke, kita cari desil ke-9, berarti kita cari letaknya terlebih dahulu. Caranya sama ya dengan kuartil juga, kemudian kita cari letaknya terlebih dahulu. Letak kelas D9 berarti 9/10 kali N, 9/10 kali 30 ada pada datum ke-27. Letak kelas D9 ada pada datum ke-27. Berarti kita bisa memakai frekuensi kumulatif datum ke-27. Untuk kelas keempat baru sampai datum ke-25. Kelas kelima berarti dari datum ke-26 sampai datum ke-30. Berarti datum ke-27 ada di dalam sini. Oke, ada di sini. Di kelas D9-nya ada di kelas kelima. Oke. Nah, kita cari tepi bawah kelas D9-nya berarti 86 dikurang 0,5, kita peroleh 85,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas D9 adalah 25 dan frekuensi kelas D9-nya adalah 5. Dan P panjang interval kelasnya adalah 566, 67, 68, 69, 70. 5. Oke, kita cari D9-nya adalah TP ditambah 9/10 N dikurang FKS dibagi FD9. Oke, hasil ke-9 dikalikan panjang interval kelas. Kita masukkan angkanya, jadi 85,5 ditambah ini tadi 27 ya, 9/10 N, 27 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 25 dibagi 5 dikali 5. Oke, jadi 27 dikurang 25 dapat 2. Ini 5 dengan 5-nya kita coret, berarti 85,5 ditambah 2, kita peroleh 87,5. Jadi desil ke-9 dari data ini adalah 87,5. Oke, kita lanjutkan. Persentil. Persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian. Oke, persentil dilambangkan dengan PI. Oke, rumusnya mirip ya dengan desil kuartil, jadi ini hanya berbeda di per 100. Oke, dengan I-nya adalah dari 1 sampai 99. Oke. TB adalah tepi bawah kelas kelas persentil ini ya. TB tepi bawah kelas persentil ke I, lalu N adalah jumlah seluruh data, FKS frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, dan FPI adalah frekuensi kelas persentil ke I. P-nya adalah panjang interval kelas. Contohnya, tentukan persentil ke-15 dari data berikut. Oke, data ini kita cari persentil ke-15-nya. Berarti kita cari letaknya terlebih dahulu, P15. 15/100 kali N, berarti 15/100 kali 30 ada pada data ke-4,5. Oke, datum ke-4,5. Oke, kita lihat dari frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatifnya. Berarti untuk kelas kedua itu adalah mulai dari datum ke-4 sampai datum ke-8. Maka datum ke-4,5 ada di sini. Oke, di kelasnya ini. Ini adalah kelas P15, persentil ke-15. Tapi bawah kelas persentil 15 adalah berarti 71 dikurang 0,5, 70,5. FKS-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas P15, berarti adalah 3. Oke, nah misalkan kalian mencari seperti ini, persentil, misal persentil ke-1 atau persentil kedua seperti itu, lalu ada FKS. FKS-nya kelasnya misal berkelasnya berada di sini, maka FKS-nya sebelum kelas ke P15 berapa? 0. Kalian tuliskan 0 karena belum ada datanya, jadi 0.
seperti itu ya. Ini kebetulan datanya ada di sini, kita masih punya frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 3. Oke, dan frekuensi kelas P15-nya adalah 5. Oke, punya interval kelasnya 5. Maka rumusnya adalah ini. Oke, kita cari tepi bawahnya, 71 dikurang 0,5, 70,5. Udah tadi ya, kita tinggal masukkan saja 4,5 kurang 3 dibagi 5 dikali 5. Oke, jadi 70,5 ditambah 4,5 dikurang 3, 1,5. 5 dengan 5 nya kita coret, berarti 70,5 ditambah 1,5 kita peroleh 72. Jadi persentase ke-15 dari data ini adalah 72. Nah, demikian untuk statistika part 2. Oke, kita sudah bahas tentang ukuran pemusatan data tunggal di statistika part 2A, dan di statistika part 2B kita bahas tentang ukuran pemusatan data proyek. Oke, ini untuk pelatihannya. Kalian bisa coba mencarinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.